warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astia Melinda, salah satu pengisi acara di segmen Pen Insal, Bincang Edutainment dan Inspirasi Story. Baiklah, sebelum kita mulai, saya mengingatkan kepada sobat belajar semuanya, jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan dengan gerakan 5M, mencuci tangan menggunakan sabun, kemudian memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Nah, untuk kali ini kita akan mulai. Ini saya lepas dulu ya maskernya. Iya, pada kali ini kita akan ngobrol, mencari inspirasi dari seorang tokoh ya. Saya bilang seorang tokoh karena beliau ini merupakan alumni dari SMP Negeri 1 Bawen. Ya. Kali ini kita bersama dengan Bapak Suwardi. Iya. Selamat pagi Bapak Wardi. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini nyantai saja ya Pak ya, karena kita mau ngobrol-ngobrol. Iya. Bapak ini merupakan alumni dari SMP 1 Bawen nggih? Iya, betul. Tahun berapa itu Pak? Nah, kebetulan saya itu alumni angkatan yang kedua. Saya masuk di SMP 1 Bawen itu tahun 84. 84 jadi angkatan kedua, karena angkatan pertamanya 83, betul. Oh, 83. Terus Bapak. Nah, Pak, mungkin kita bisa flashback gitu ya. Karena jujur saja saya pun belum lahir gitu. Ya, di tahun-tahun 84 dan sekitarnya sekolah ini seperti apa sih Pak? Kalau kita kembali ke cerita ke masa lalu, tahun 84, kami masuk di sini, ini sekolah ini masih banyak sawah-sawahnya. Kebetulan dari infrastruktur sendiri kita masih baru ada berapa bangunan waktu itu, 1, 2, 3. Pertama kali masuk ada 3 ruang guru, kemudian ada lab IPA itu, kemudian untuk sekolah waktu masih kelas 1, 2, 3, kelas 1 dan kelas 2. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu, kami naik ke kelas 2, baru ada penambahan. Jadi saya masuk kelas 1 itu baru proses pembangunan. Kemudian kelas 2 ini baru ada penambangan ruang kelas di sebelah belakang itu. Sebelah belakang. Iya. Kalau menurut infrastruktur yang sekarang, gedung pertama atau gedung awal itu di sebelah mana Pak? Setahu saya, karena saya sudah masuk untuk yang kedua, angkatan kedua, saya tahu gedung pertama ada di sebelah itu, selatan, yang dekat dengan kecamatan. Kemudian ini ruang guru ini juga ya masuk kategori pertama, dan yang satu di sini, yang sebelah lapangan ini. Sebelah lapangan. Iya, ini. Betul. Berarti sekitaran itu masih sawah Pak? Sekitarnya masih sawah semua. Nah, saya penasaran nih Pak. Terus lantainya gitu ya, lantainya itu masih seperti apa sih kalau dulu itu? Kalau lantai sebenarnya dulu sudah ada tegel ya. Sudah. Tapi untuk sekitarnya masih tanah-tanah, sehingga kita biasa ya kalau kita berangkat sekolah, karena kita memang dulu berangkat sekolah dari rumah juga jalan kaki. Jadi jalan juga masih berupa tanah, di sini juga masih berupa tanah. Jadi sampai sekolah kadang di pinggir-pinggir sekolah itu banyak gebal-gebal itu apa ya? Untuk tanah yang nempel untuk geser anak-anak gitu. Gitu ya. Apalagi kalau musim hujan itu malah parah Pak. Iya, betul. Iya. Terus di angkatannya Bapak itu berarti waktu Bapak masuk itu kelas 1 ya, kalau dulu hanya 1 kelas atau sudah mulai ada beberapa kelas? Kelas 1 ada 3 kelas, kemudian kelas 2 juga ada 3 kelas. Dulu masing-masing ada 3 kelas. Gitu, berarti totalnya ada 9 gitu. Awalnya 6, terus enam. ditambah lagi ya 9. Gitu. Iya. Terus waktu itu kenapa Bapak memilih sekolah ini Pak? Gini, kalau dulu itu kan terutama di wilayah kita, di sekitar ya Kecamatan Bergas, Kecamatan Bawen dan sekitarnya itu, bisa sekolah ke sekolah negeri itu merupakan suatu kebanggaan. Jadi semuanya pengen masuk di negeri, karena di samping mungkin fasilitasnya juga lengkap, kemudian biayanya juga lebih murah kalau kita bandingkan dengan
sekolah swasta. Baik. Lalu untuk guru-gurunya nih Pak, kalau sekarang, dulu itu guru-gurunya yang mungkin Bapak ingat, ya mungkin kan salah satu pendengar Sobat Belajar ini kan mungkin juga alumni-alumni yang lalu gitu, mau flashback gitu Pak. Ya, guru-guru yang sampai saat ini masih mengajar di sini, waktu saya dulu juga sekolah di sini dan sekarang masih ada di sini, itu seperti Bu Nur Hidayat, ya matematika itu, kemudian Bu Murwani itu juga termasuk. Bu Murwani itu guru IPA ya Pak. Ya, terus Bu siapa ya? Bu Tika, terus bahasa Indonesia itu sama. Bu Kotim. Ya Bu Kotim, Bu Dewi. Kemudian yang lama-lama siapa? Sudah kelihatan itu gitu kali itu. Ya, yang masih aktif ya Pak. Iya, betul. Dan kalau Sobat Belajar tahu yang mendengar di tahun ini yang namanya disebutkan oleh Bapak Wardi itu sekitar tahun 2022 akan purna tugas. Jadi mungkin yang angkatannya Pak Wardi akhirnya sudah apa ya istilahnya, guru-guru itu sudah berakhir tugas. Iya, sudah regenerasi lagi. Betul, ya. regenerasi sekarang yang muda. Ya, itu kan tentang guru, lalu kondisi lingkungan sekolahan gitu ya Pak ya. Nah, sekarang saya ingin tahu kalau zaman dahulu itu anak-anaknya mungkin istilahnya apa kenakalan gitu ya, apa kenakalan atau keseruan-keseruan yang dilakukan di zamannya Pak Wardi itu tahun 80-an itu. Iya, kalau bicara masalah kenakalan, sebenarnya kan kenakalan itu tidak dari zaman dulu, zaman sekarang atau yang akan datang pasti ada. Cuman bagaimana kita bisa mengeliminir supaya permasalahan atau kenakalan itu semakin minim itu. Lah, kalau zaman saya itu karena dulu itu kalau permainan ya kita masih main tradisional ya. Masih ada gobak sodor, ada bentik dan lain sebagainya itu. Jadi kenakalannya ya paling bolos. Nah itu kalau anak sekarang kan mungkin ada game dan lain sebagainya, kemudian ada seperti naik mobil itu loh, nyetok mobil di pinggir jalan itu namanya apa? Itu kalau bonek gitu ya. Kalau kami dulu ada tapi tidak sebanyak sekarang ini. Iya betul. Karena secara transportasi pun dulu sangat jarang ya. Iya betul. Untuk naik mobil pun kita kan nunggunya masih lama, tidak seperti sekarang. Nah, mungkin Pak Wardi bisa menceritakan pengalaman pribadi gitu ya, keseruan yang pernah Bapak alami atau masih diingat saat ini. Pengalaman pribadi yang gimana ya? Yang menyenangkan atau yang memalukan? Gitu ya. Biasanya yang diingat-ingat ya pengalaman kalau di sekolahan itu antara yang menyenangkan gitu ya, atau yang paling nyebelin. Iya. Kalau yang menyenangkan waktu itu gini, karena kita waktu itu di sini masih kondisi sawah. Jadi waktu ada pelajaran olahraga kita main sepak bola itu ya seperti kita keceh itu, tadi lumpur semua gitu. Itu sing masih menjadi ingat kami. Tapi kalau yang memalukan saya pernah mengalami itu. Jadi dulu itu kalau malam begadang. Ya, kalau malam begadang. Nah, terus di sekolah ini kebetulan ngantuk. Saya kebetulan ya saya nggak perlu malu. Saya kebetulan tidur gini. Nah, waktu itu saya diajar sama Pak Jayadi. Terus dulu masih pakai itu apa stick itulah apa penunjuk yang dipakai lah itu dipukulnya di depan saya jedar gitu. Nah akhirnya saya kan bangun karena tidur. Nah pas bangun itu saya ngiler di sini. Nah itu begini. Itu yang memalukan. Tapi ya waktu itu ya sudah nggak perlu malu lah. Memang malah diingat itu ya Pak. Iya. Iya, berapapun tahunnya tetap kalau masa sekolah itu cukup menyenangkan ya Pak ya. Betul Anji. Iya. Nah Pak, ini kan Pak Wardi termasuk salah satu anggota komite juga di SMP 1 Bawen yang sekarang. Iya betul. Nah, tentu sering berkunjung ke sekolahan, melihat perkembangannya baik secara sarana prasarana, siswanya, itu apa kesan Bapak? Ya, kalau kita mungkin melihat dari segi sarana prasarana,
Mungkin kalau kita bandingkan dengan yang dulu ya jauh lebih bagus sekarang. Satu kaitan dengan fasilitas umum, baik itu tempat kamar mandi, cuci dan lain sebagainya. Kemudian ada tamannya juga, ada lapangannya, itu jauh lebih baik. Terus yang lainnya saya kira ya memang jumlah siswanya juga sekarang juga semakin banyak. Kalau dulu katakanlah misal satu kelas itu ada 30 orang atau 33. Itu dulu itu baru ada 3 kelas. Berarti 90-an 90 kelas 1, kemudian 90 kelas 2 dan 90 kelas 3, baru sekitar 270-an ya. 270. Lalu sekarang sudah ke angka 800 lebih, hampir 1000. Jadi jauh lebih banyak sekarang. Di samping itu tentu tenaga pengajarnya juga lebih banyak sekarang gitu. Dan fasilitasnya juga sudah semakin lengkap. Dulu belum ada lab komputer, belum ada mungkin lapangan seperti sekarang ada ini, belum ada. Sekarang semua sudah ada. Sebenarnya kalau anak-anak sekarang itu sudah termanjakan dengan fasilitas. Dan harusnya memang harus semakin tambah semangat betul, belajar gitu ya, harus semangat karena fasilitas semua sudah ada, bahkan di SMP Negeri 1 Bawen itu kan juga gratis gitu ya, SPP-nya itu sudah gratis. Tentunya ini salah satu cara dan usaha pemerintah untuk memfasilitasi. Baik. Ya. Pak, ini kan Bapak itu alumni dari sini dan ternyata sekarang Bapak menekuni pekerjaan di bidang konstruksi dan bangunan. Iya. Gitu ya. Istilahnya pemborong gitu ya, Pak. Iya, pemborong kecil-kecilan. Nah, saya itu penasaran, Pak. Sebenarnya pekerjaan Bapak itu seperti apa sih? Apa yang Bapak lakukan gitu? Iya. Gini, jadi sebenarnya kan setiap orang itu kan punya cita-cita, Mbak ya. Betul. Jadi apa yang akan kita kerjakan pada saat nanti kita sudah dewasa, atau kalau mungkin sekarang sudah dewasa agar kita bisa untuk bekal hari tua. Lah, memang awal-awalnya kami juga tidak punya cita-cita untuk terjun di konstruksi. Lah, setelah kita lulus di SMP, kebetulan saya masuk ke STM itu waktu itu ada pilihan mesin, ada listrik, ada dan juga konstruksi bangunan. Dari itu kok listrik saya nggak begitu tertarik, kemudian mesin juga tidak begitu tertarik. Lah, akhirnya saya mau tidak mau milih ke konstruksi bangunan. Lah, dari awal itulah akhirnya kami berusaha bagaimana kami bisa mengaplikasikan ilmu yang kami dapat di sekolah itu untuk bisa kami buat bekal hidup di masa yang akan datang. Gitu. Lalu tugas Bapak sebagai pemborong itu bagaimana, Pak? Nah, tugas saya sebenarnya gini, saya hanya cari orang yang mau membangun. Dari kami kan pemborong itu sebenarnya kan hanya menjual jasa menjual jasa. Jadi dari situ orang yang mau membangun kami tawarkan konsep atau mungkin desain, dia cocok, kita buatkan RAB, jadi rencana anggaran biayanya seperti apa dengan kondisi gambar yang seperti ini, anggarannya seperti ini, lah cocok enggak? Ketika di situ ada kesepakatan, kita tanda tangani bersama kesepakatan itu, baru nanti kita kerjakan. Jadi penegasannya di sini adalah pemborong itu menjual jasa gitu ya, membantu orang yang ingin membangun suatu konstruksi bangunan. Betul, gitu ya, Pak. Okay. Baik, Pak. Saya mau tanya juga lagi nih, Pak. Untuk penghidupan, apakah pemborong itu cukup menghidupi untuk masa sekarang ini, Pak? Ini masalah cukup dan tidak cukup itu kan relatif ya. Iya. Jadi bisa jadi panjenengan dengan uang katakanlah 100 juta itu bisa jadi jenengan belum cukup. Iya. Tapi bisa jadi saya dengan uang yang 5 juta aja sudah
cukup. Yang terpenting bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang kita dapat dan bisa kita gunakan untuk menghidupi keluarga gitu. Intinya bersyukur gitu ya. Iya. Jadi sobat belajar, ini kita mendapatkan satu informasi penting, salah satunya tentang karir nih ya, bahwa ternyata di sekitar kita ada profesi yang namanya pemborong atau apa ya istilahnya ya Pak? Kontraktor kerennya gitu. Ya. Oh, kontraktor ya, yang bekerja di bidang konstruksi bangunan, di mana profesi ini menjual jasa, jadi membantu orang-orang yang ingin membangun suatu bangunan gitu. Jadi ada yang mau tertarik, jadi nanti bisa masuk ke jurusan konstruksi bangunan gitu ya, ya Pak. Teknik sipil bisa. Teknik sipil tuh, gitu ya. Jadi ini terbuka lagi wawasan kita. Ya. Nah, ini Bapak sebagai apa ya? Orang yang sudah melampaui banyak dekade, banyak tahun gitu ya, banyak tahun sudah SMP, SMA dan bahkan ada di posisi bekerja seperti sekarang ini, mungkin ada pesan-pesan atau penyemangat untuk sobat belajar, terutama anak-anak milenial yang mendengarkan bincang kita hari ini. Ya, saya hanya bisa berpesan kepada anak-anak yang masih belajar. Yang pertama adalah rajin-rajinlah belajar. Kemudian yang kedua, patuhi aturan-aturan yang ada di sekolah. Karena apa? Sebenarnya bekal ilmu ini yang nanti bisa kita manfaatkan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Kita dalam hal nanti bermasyarakat ini juga tidak cukup dengan bekal ilmu aja. Tapi kita juga butuh basic mentalitas sebagai dasar kita untuk bisa bermasyarakat. Jadi di samping ilmu kita juga wajib secara agama itu lebih religius, berusaha dan juga berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena bagaimanapun usaha kita, sepintar apapun kita, tapi yang menentukan semua adalah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita tetap harus belajar, wajib sampai akhir hayat kita harus belajar, tapi berdoa juga wajib untuk kita sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Gitu. Baik, terima kasih Pak Wardi untuk ceritanya, untuk apa ya istilahnya, memorinya, berbagi kisah dan juga motivasi yang sudah diberikan. Tentunya sobat belajar perlu tahu bahwa ternyata belajar itu perlu, sangat penting untuk kehidupan kita yang akan datang. Dan tadi Pak Wardi juga menambahkan bahwa kita perlu memiliki mentalitas dan karakter yang kuat dalam bermasyarakat dan nantinya untuk bekerja. Jadi saya pikir kita cukupkan bincang kita kali ini Pak Wardi. Semoga dari perbincangan ini sobat belajar mendapatkan suatu manfaat. Amin, 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 amin. Ya. Baik, itu saja perbincangan kita pada kali ini. Nantikan narasumber-narasumber lain yang akan memberikan inspirasi yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum.